Sekarang perkara 87, termohon silakan. KPU Morowali Utara ya. Baik, Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, saya Ibnu Sina, kuasa hukum termohon dari KPU Kabupaten Morowali Utara untuk perkara nomor 87 dari HDH Law Office. Hadir bersama kami Bapak Sudarto Ruslan, Divisi Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara. Ya. Mohon izin yang mulia untuk kami akan bacakan eksepsi, mohon dianggap dibacakan. Ya. Eksepsi kami di halaman 3 sampai halaman 12. Ya. Kemudian terkait dengan Renvoy, Ya. di halaman 12 sampai dengan 13. Ya. Renvoy permohonan pemohon pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 13 Januari 2025 berkenaan dengan kesalahan penulisan pada bagian petitum pada nomor 7 halaman 19 yang sebelumnya tertulis Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur menjadi Desa Bungin Timbe, haruslah ditolak dan permohonan pemohon yang digunakan dalam perkara aqua adalah tetap mengacu pada permohonan hasil perbaikan yang telah diregistrasi pada tanggal 10 Desember 2024. Oke, jadi renvoy-nya sudah nggak boleh ya. Betul yang mulia. Terus? Selanjutnya terkait dengan legal standing, kami sampaikan di halaman 13 sampai dengan 17. Ya. Tidak memenuhi ambang batas. Betul yang mulia. Persentasenya berapa? Persentase seharusnya yang dipenuhi itu 2%, kemudian selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 6,81%. 6,8%, ya, oke. Kemudian permohonan kabur atau tidak jelas, ya. Terus kami sampaikan di halaman 17 sampai dengan 24. Ya. Kami langsung ke pokok permohonan yang mulia. Ya, pokok permohonan. Pokok permohonan bahwa pada prinsipnya termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas termohon akui kebenarannya. Kemudian termohon hanya akan menjawab dalil-dalil pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan termohon. Bahwa dari pokok permohonan pemohon dapat diklasifikasikan menjadi ada 4 poin. Yang pertama adalah pasangan calon nomor urut 2 melakukan pelanggaran hukum dengan melantik pejabat pada masa larangan yang harus didiskualifikasi, ya. Atau dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2. Ya. Itu disampaikan dalil pemohon dari nomor 11A halaman 5 sampai dengan nomor 20 halaman 9 sampai 13. Ya, Kemudian itu tahap pencalonannya gimana? ya, Betul ada mutasi atau pelantikan pejabat? betul yang mulia. Terus? Tapi kami akan sampaikan bahwa pada tanggal 19 September 2024 termohon menerima tanggapan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Form tanggapan masyarakat sebagaimana bukti T5. Kemudian bahwa tanggapan masyarakat yang diterima termohon telah melewati batas waktu sebagaimana lampiran 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Ya. Kemudian selanjutnya termohon melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut, di mana klarifikasi tersebut dihadiri oleh BKP SDM Kabupaten Morowali Utara. Kami sampaikan bukti T6. Ya. Kemudian pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan didapatkan fakta hukum mengenai pelantikan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Ada izin. Ada izin dan telah dijelaskan pula sebagaimana surat bukti berapa T6. itu? Di dalam T6. Betul. Ya, terus? Kemudian pemohon melaporkan dugaan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Yang selanjutnya Bawaslu Morowali Utara memutuskan status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan atau temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Oke. Baik bukti T7. T7.
Selanjutnya, pemohon mengajukan gugatan ke PT UN Palu Ya. dengan register perkara nomor 66 dan seterusnya perihal gugatan terhadap surat keputusan nomor 653 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati Ya. dan wakil bupati dan seterusnya. Ya. Kemudian Putusan PT putusan UN-nya PT UN gimana? Palu terhadap gugatan yang diajukan oleh pemohon, aku intinya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Oke. Kami sampaikan di bukti T8 yang mulia. Oke, jadi syarat pencalonannya masih sah ya. Betul yang mulia. Terus Kemudian terkait dengan dalil yang selebihnya mau dianggap dibacakan yang ya, mulia. baik. Intinya itu semua itu ya. Poinnya Terus petitum sekarang masih ada Apa terkait yang- dengan pelanggaran menggunakan jabatan pada masa tenang yang mulia. ya gimana? Jadi termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Oleh Ya. karenanya dalil pemohon aku adalah dalil yang tidak berdasarkan Ya hukum itu dan sudah dianggap dibacakan. baik. Ya. Kemudian terkait dengan tidak terdistribusinya C pemberitahuan KWK. Ini kami sampaikan bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat banyak masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya karena tidak menerima formulir model C pemberitahuan Tingkat KWK. partisipasinya berapa sih itu? Partisipasi. Ya, berapa tingkat partisipasi? Untuk persentasenya 67,60% ya. 67% lebih. Ya. Pada waktu pileg, pilpres berapa? Kurang lebih 86%. Kalau dengan bandingan pilkada sebelumnya ada? Pendang. Dibanding pilkada sebelumnya. Ini ada juga kami sampaikan pada partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur pada tahun 2020 sebanyak 8.745 jiwa, kemudian pengguna hak pilihnya di 2024 9.478 jiwa. Itu jadi terdapat kenaikan pemilih 733 pemilih ini di Kecamatan Petasia Timur. Oke, kalau gitu ya. Terus apalagi ada, kalau sudah nggak ada petitum, ini sudah dalil-dalil yang penting sudah dibacakan. Baik. Petitum yang mulia, Ya. izin dibacakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara nomor 1062 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia tabelnya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Baik, terima Hormat kasih. kami kuasa hukum. Termohon. Pihak terkait, saya persilakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kami langsung pada pokoknya Yang Mulia. Inti-intinya karena sudah disampaikan oleh KPU juga agar tidak berulang. Intinya pemohon dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi ada 3 hal, tapi pada intinya pemohon kami melihat tidak memiliki tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan yang signifikan
melainkan lebih ke pelanggaran pemilihan yang mulia, yang sebenarnya semuanya telah selesai, baik di tingkat Bawaslu, termasuk juga di PT UN tadi seperti yang disampaikan oleh termohon. Artinya beralasan menurut hukum apabila mahkamah menyatakan permohonan perkara akuo yang dimohonkan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya tenggang waktu kami serahkan kepada Yang Mulia karena memang masih memasuki tenggang waktu. Lalu kemudian terhadap kedudukan hukum pada intinya selisih adalah sekitar 6%, 6,8% Yang Mulia. Dan kalau kita terkait dengan penangguhan pasal 158 disampaikan oleh pemohon, setelah kami mempelajari putusan 39, 46, 59, 100, 97, 51, 21 tahun 2021 terakhir Yang Mulia, itu mahkamah menangguhkan 158 sepanjang ada dugaan pelanggaran yang bersifat TSM Yang Mulia. Jadi dalam hal ini kami berpendapat bahwa sangat beralasan apabila mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi pasal 158 dengan selisih 6,8% tadi Yang Mulia. Lalu untuk permohonan tidak jelas atau obskur, kami hanya akan membacakan satu saja Yang Mulia sebagai contoh bahwa pada bagian ini kami melihat petitum angka 2 pemohon Yang Mulia, pemohon meminta mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU tanpa adanya frasa sepanjang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2. Artinya kalau mahkamah mengabulkan permohonan tersebut, otomatis dua-dua calonnya akan gugur Yang Mulia. Jadi akan terjadi pilkada ulang bahkan sampai tahap pencalonan. Jadi kami memandang dari sekian argumentasi kami dalam alasan obskur, kami melihat bahwa memang permohonan pemohon kabur atau obskur Yang Mulia. Lalu terkait dengan pokok perkara, tadi juga sudah dijelaskan, tapi kami ingin sedikit menjelaskan terkait dengan pasal 71 Yang Mulia, agar masalah ini bisa menjadi clear di Mahkamah Konstitusi, bahwa sebenarnya pasal 71 ini kita perlu melihat semangat pengaturan pasal 71 adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan Yang Mulia dalam hal petahana menyalahgunakan kewenangannya untuk menggunakan pejabatnya dalam kepentingan berkampanye. Karena kalau kita lihat pasal 71 ini diatur dalam bab kampanye. Lalu kemudian dalam konteks ini artinya juga harus ada unsur mens rea-nya. Artinya ada niat untuk melakukan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Nah, dalam keterangan pihak terkait kami menjelaskan bahwa pihak terkait selaku petahana sudah mempersiapkan proses pelantikan yang ditetapkan tanggal 21 Maret sehari sebelum penetapan tanggal 22 Maret itu sudah dimulai dari tanggal 4 Januari Yang Mulia. Jadi mulai dari pembentukan tim penilai kinerja di PT nomor bukti PT 12, lalu kemudian juga sudah ada dari Bupati untuk melakukan permohonan rekomendasi uji kompetensi tanggal 24 Januari 2024 dari Bupati ke Komisi Aparatur Sipil Negara, lalu itu di PT 13, lalu juga ada rekomendasi dari KSN atas permohonan dari Bupati, itu juga sudah dilakukan, lalu kemudian terdapat juga berita acara dan lain-lain. Intinya sudah dimulai dari jauh hari, bukan ujuk-ujuk langsung melakukan pelantikan penggantian pejabat. Dan prinsipnya pelantikan ini sudah mendapatkan izin persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh termohon. Artinya menjadi sangat beralasan apabila mahkamah kemudian menolak terhadap dalil pasal 71 karena sudah terdapat unsur-unsur yang tidak memenuhi pasal 71 karena sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Bahkan tanggal 17 September juga Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait dengan persoalan yang ada di Morowali Utara. Mungkin untuk pasal 71 itu yang dapat kami jelaskan Yang Mulia. Untuk lanjutnya pasal 70 untuk terkait dengan pelanggaran pasal 73. Satu lagi Yang Mulia, juga penegasan bahwa memang pasal 71 ini harus dimaknai secara kumulatif. Artinya harus memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 5 di mana di situ ada kata dan, sehingga pelantikan itu pelanggaran itu harus dilakukan secara kumulatif. Belum ada akibat hukumnya berarti. Siap Yang Mulia, ada akibat hukumnya dan juga sudah ada pembatalan oleh pihak terkait
dan kemudian dilantik kembali berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan pembatalan itu belum ada tindakan-tindakan apapun yang kemudian dilaksanakan oleh pejabat terkait. Bahkan tidak ada juga bukti bahwa pejabat yang diangkat itu bertujuan untuk memenangkan atau dalam kampanye pihak terkait. Itu yang untuk pasal 71 yang mulia. Untuk 73 saya persilahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi dalil-dalil pemohon yang berikutnya yang mengatakan menurut pemohon pihak terkait menggunakan jabatannya pada masa tenang untuk bertemu dan menjanjikan ambulans. Ini terkait dengan pasal 73 ayat 1, dan terkait dengan persoalan itu kami pihak terkait menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar yang mulia. Tidak ada kampanye di masa tenang. Kronologi singkatnya, pihak terkait diundang oleh Ketua KSS sebagai Bupati dalam acara HUT KKSS. KKSS ini adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dan kemudian ada penyampaian soal ambulans yang dikatakan akan diupayakan bersama dengan anggota DPRD yang hadir pada acara tersebut. Yang kedua, dalil yang menurut pemohon, Mahkamah diminta untuk memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS Kecamatan Petasia Timur dengan alasan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dilakukan oleh KPPS Kecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum waktu pemungutan suara. Pelanggaran tersebut terjadi pada diri pemohon. Nah, terkait dengan dalil ini ada yang aneh menurut kami, bahwa kami menemukan fakta ternyata setelah kami telusuri pemohon dalam hal ini calon bupati nomor urut 1 tidak berdomisili di Petasia Timur, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Petasia. Jadi kalau pemohon tidak mendapat pemberitahuan di Kecamatan Petasia Timur, wajar saja karena di situ bukan domisili yang bersangkutan yang mulia. Kemudian terdapat surat nomor 6973 internal memo yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulus upah lembur kepada para pekerja yang dijadikan alasan pemohon menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Petasia Timur. Menurut pihak terkait, hal tersebut tidak benar yang mulia, karena terhadap adanya internal memo kebijakan lembur pada hari libur dilakukan tidak hanya pada saat pilkada. Namun setelah kami cek bahwa setiap hari libur PT Genbaster Nikel Industri melakukan kebijakan tersebut. Terkait dengan Memo 6973 tahun 2024, sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur pekerja buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan bupati, di mana dalam surat edaran tersebut mengatur pekerja atau buruh yang bekerja pada hari tanggal pemungutan suara berhak atas upah lembur. Jadi kebijakan itu menurut hukum sudah sah yang mulia. Terus setelah kami mencermati internal memo yang ada kami lampirkan dalam bukti, menurut pihak terkait tidak terdapat larangan dan atau PTJ ini tidak terlihat berupaya untuk menghalang-halangi pekerja atau karyawannya yang ingin memberikan hak pilih. Bahkan PTJ ini memberikan kesempatan kepada pekerja dengan merubah jam kerjanya, antara lain bagi karyawan dengan kerja shift pagi diubah masuk kerja pada jam 10 WITA dan pulang kerja jam 21.00. Bagi karyawan dengan jam kerja shift malam diubah menjadi jam kerja pada 21.00 WITA dan pulang kerja jam 7.00 WITA. Hal tersebut guna memberikan kesempatan yang cukup bagi karyawan untuk melakukan pemungutan suara di TPS. Bukan voting day ya? Ya, siap. Serta memberikan hak karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mulia. Dan selanjutnya kami sampai kepada petitum yang mulia. Ya. Petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara nomor
1062 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Baik. Terakhir hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, Victor Santoso, Amir Fauzi, Dr. Winer Agustinus Siregar, Yansen Kundimang. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Ya, izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawaslu Morowali Utara, saya hadir sebagai Ketua John Libertus Lakawa bersama anggota Dr. Ratus Jasman Damole, bersama satu rekan ikut secara di luar. Ya, resume yang dibacakan ya. Ya, tidak izin cuma 3 lembar. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Ya. Dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu terdapat pada angka 18 dan 19 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 sebagai petahana melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang terdapat pada halaman 20 angka 20 sampai dengan halaman 12, bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang pada dasarnya adalah petahana yang diduga melanggar pasal 71 ayat 2 dengan formulir laporan nomor 001 Rek dan seterusnya pada tanggal 28 September tahun 2024, video bukti PK 2812-4, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan status laporan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena KPU Kabupaten Morowali Utara telah sesuai dengan prosedur PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali Utara. Video bukti PK 2812-5. Bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali Utara Dr. Dolis Jukarson Hehi Mars dan Haji Raka SPD MPD melanggar pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 pada pertemuan KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang terdapat pada halaman 13 sampai halaman 14, bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyerahan laporan nomor 012 dan seterusnya pada tanggal 26 November 2024, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 28 November 2024 video bukti PK 2812-10 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena terbukti unsur pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu yang bersangkutan hadir dalam kapasitasnya sebagai Bupati Morowali Utara. Bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Kecamatan Petesia Timur untuk dilakukan pemungutan suara ulang terkait dengan penyaluran C pemberitahuan pada halaman 14 dan angka 21 dan halaman 16 angka 22. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor 13 dan seterusnya tanggal 28 November 2024, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan pemberitahuan status laporan pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal 112 ayat 1 dan ayat 2
ayat 2 pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang syarat PSU, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pada PT GNI Kabupaten Morowali Utara yang melarang pihak karyawan untuk memilih dengan mengeluarkan internal memo dan mengatur waktu kerja karyawan pada tanggal 27 November yang terdapat pada halaman 16. Maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti informasi awal yang berdasarkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada pleno tingkat provinsi dengan nomor 050 dan seterusnya pada tanggal 8 Desember 2024 sebagai formulir temuan pada tanggal 9 Desember 2024, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 12 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena pihak PT GNI menindaklanjuti juga surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja atau buruh pada hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, vide bukti PK 2812.18, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pengguna hak pilih pada pemilihan tanggal 27 November 2024 pada Kecamatan PTC Timur yang terdapat pada halaman 17 sampai dengan 18, bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon, aku tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah melakukan tindakan pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan ke KPU Kabupaten Morowali Utara nomor 089 dan seterusnya tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Morowali Utara melaksanakan pemungutan dan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam hari yang dibacakan pada hari ini. Mohon izin mulia, terima kasih. Iya, terima kasih Bawaslu. Prof ini ada, silakan Prof. Ya. Sedikit nih Bawaslu ya. Ini terkait dengan C pemberitahuan itu, ya ini ada juga di dalam laporan Bawaslu. Itu memang tidak terdistribusi 11.492 yang terdistribusi 10.407 ya. Itu apakah yang menjadi penyebabnya di situ? Ya, terima kasih izin yang mulia. Ini berdasarkan waktu pada saat pleno yang kita dapatkan data tersebut dan ada beberapa penyebabnya. Salah satunya ada yang meninggal dunia, ada yang tidak ditemukan, ada yang pindah domisili dan tidak menarik data kependudukannya. Ini kondisinya sama dengan pada waktu pileg kan tidak jauh berbeda ya rentang waktunya ya. Di situ ada 86% partisipasi pemilihnya. Apakah memang banyak yang pindah, kemudian banyak yang meninggal? Ya, terima kasih izin yang mulia. Memang kondisi PTC Timur itu daerah urban, dan ketika waktu coklik itu berbeda dengan pada saat sudah hari pemilihan. Itu memang ada arus pindah dengan masuk dan keluar. Yang mereka yang tidak kemudian mendapatkan C pemberitahuan itu banyak nyoblos juga? Ada juga yang mulia. Tapi memang untuk pada saat kemarin itu untuk di PTC Timur memang agak menurun partisipasi pemilih pada saat itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir untuk perkara ini pengesahan bukti. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T17. Betul yang mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT76. Ya, betul yang mulia. Bawaslu PK 28121 sampai dengan PK 281257. Ya, izin yang mulia bisa ada info sedikit di bahan keterangan itu. Ya. Ini ada kesalahan penomoran. Ya. Yang sebenarnya itu di bahan keterangan itu 00. Sebenarnya, yang sebenarnya adalah 01. Yang betul adalah yang ada di daftar alat bukti. Ya, sesuai alat bukti ya. Iya. Oke.
Terima kasih Yang Mulia. Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.